Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salina Wadi Putri, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok saya pada mata kuliah Ekonomi Moneter dengan judul Teori Permintaan Uang 1. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu model-model formal permintaan uang. Nah, apa sih model-model formal permintaan uang? Model formal permintaan uang adalah representasi matematis atau ekonometrik dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang dalam suatu perekonomian. Model-model ini sering menggunakan variabel-variabel seperti tingkat suku bunga, pendapatan, nasional, dan faktor-faktor lainnya untuk menjelaskan bagaimana permintaan uang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi tersebut. Gunanya untuk apa? Nah, model-model formal ini digunakan untuk menganalisis kebijakan moneter dan mengantisipasi dampak dari perubahan-perubahan dalam faktor-faktor ekonomi terhadap permintaan uang. Nah, dalam ekonomi moneter terdapat beberapa model formal permintaan uang yang digunakan untuk memahami perilaku masyarakat terhadap uang. Dua model yang umum digunakan adalah yang pertama, teori transaksi atau quantity theory of money. Model ini mengasumsikan bahwa jumlah uang yang diminta oleh masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat harga barang dan jasa. Persamaan dasar dalam model ini adalah M, VP, dan Q, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan perputaran uang atau velocity of money, dan P adalah tingkat harga, dan Q adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi atau output. Dalam konteks ini, permintaan uang dipandang sebagai fungsi positif dari tingkat output dan tingkat harga, serta sebagai fungsi negatif dari kecepatan perputaran uang. Dan model yang kedua di sini ada model Keynesian. Model ini fokus pada preferensi masyarakat terhadap memegang uang tunai dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Menurut teori Keynesian, masyarakat memegang uang untuk mengatasi ketidakpastian dan untuk memenuhi kebutuhan. Transaksi sehari-hari, permintaan uang dipandang sebagai fungsi positif dari pendapatan nasional dengan suku bunga nominal. Dalam model ini, permintaan uang atau M dipengaruhi oleh pendapatan dan suku bunga. Nah, dalam kedua model ini, permintaan uang juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suku bunga real atau suku bunga nominal dikurangi tingkat inflasi, kebijakan moneter, perkiraan inflasi, dan preferensi risiko masyarakat. Selain model-model ini, ada juga model-model yang lebih kompleks dan mempertimbangkan lebih banyak variabel untuk meramalkan permintaan uang. Penggunaan model-model ini membantu bank sentral dan peran ekonomi untuk memahami perilaku masyarakat terhadap uang, mengelola kebijakan moneter, dan meramalkan perubahan dalam ekonomi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan model-model formal permintaan uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kuantitas uang Irving Fisher. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kebanyakan dari teori kuantitas uang ini yang dipakai adalah teori kuantitas uang dari Irving Fisher, yang mana Irving Fisher mengemukakan bahwasanya jumlah peredaran uang yang beredar yang semakin meningkat, maka itu akan menimbulkan harga. Nah, faktor yang mempengaruhi nilai uang. Untuk yang pertama yaitu unsur kecepatan peredaran uang. Biasanya ini kecepatan peredaran uang ini semakin meningkat, itu salah satunya karena dipengaruhi oleh minat dari masyarakat, yang mana mereka itu lebih meminat untuk memegang uang secara cash dibandingkan dengan memegang uang yang disimpan seperti investasi, dibeli aset, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu jumlah transaksi barang dan jasa. Hal ini itu juga mengakibatkan dari kebanyakan di daerah atau setempatnya itu masih menggunakan transaksi pembayaran secara cash.
Walaupun sekarang sudah banyak menggunakan uang digital, namun uang cash ini masih banyak diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, rumus dari kuantitas uang Irving Fisher yaitu MV sama dengan PT, yang mana M ini merupakan money supplier atau jumlah uang yang beredar, sedangkan V adalah velocity atau kecepatan uang yang beredar. P seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya P ini adalah price atau harga, sedangkan T adalah jumlah barang atau jasa yang dikeluarkan atau yang dipakai. Jadi asumsi teori kuantitas uang dari Irving Fisher ini adalah yang mana antara M dan V ini sangat berkaitan. Jadi antara jumlah uang yang keluar dan jumlah tingkat harga atau V ini berkaitan positif, yang mana apabila jumlah uang beredar ini meningkat 2 kali, maka V ini juga akan meningkat 2 kali, yang mana hal ini akan mengakibatkan inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisius Ratun Nadiro. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Cambridge. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang teori Cambridge, yaitu Cambridge merupakan nama dari sebuah universitas di negara Inggris. Jadi, Cambridge ini bukan nama seorang tokohnya, tapi melainkan nama sebuah kampus. Jadi, apa itu teori Cambridge? Teori Cambridge atau teoritis Cambridge mengatakan bahwa permintaan akan uang selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor-faktor kelembagaan, juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat, serta ramalan atau harapan atau ekspektasi dari para warga masyarakat mengenai masa mendatang tentang tingkat suku bunga. Jadi, bisa jadi seorang ahli teoritis dari kampus Cambridge ini mengemukakan pemikiran yang seperti ini tentang velositas uang. Sedangkan yang biasanya sering kita dengar itu berasal dari Keynes, David Ricardo, dan Irving Fisher. Itu secara umumnya.